Yos, balik lagi sama gue Rizal Muratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini di video terakhir ya teman-teman di tahun 2022, saya akan mengupdate lagi untuk Bitcoinnya dan juga altcoin. Yang altcoin kali ini akan saya bahas itu adalah Solana ya. Jadi kemarin juga diupdate untuk Bitcoin dan juga Cardano. Solana itu sekitar 2 hari yang lalu sudah saya update. Kemudian XRP, CSZ dan lain-lain gitu ya. Jadi mungkin seperti quick update aja ya secara daily maupun ya kadang saya tampilin juga untuk time frame hourly-nya ya, kalau quick update untuk altcoin yang digabungin atau dibarengin sama video Bitcoin-nya gitu ya. Jadi sekilas aja. So ya, jadi memang di penghujung tahun ini kita lihat juga market masih kurang bergairah gitu ya, masih jauh dari kata bull run teman-teman. Ya sama seperti beberapa video yang lalu-lalu sudah saya sampaikan, kita nggak bisa expect untuk market itu cepat rebound, dimana The Fed itu masih menaikkan suku bunga walaupun adanya perlambatan, which is dia tetap naikin tapi rate-nya itu diperkecil ya. Selama The Fed itu masih naikin suku bunga, kita nggak bisa ngarep banyak untuk market itu bisa rally, pump, balik bull run dan lain sebagainya gitu. Yang perlu kita perhatikan adalah waktu The Fed nanti akan melakukan ataupun sudah mengumumkan mereka pivot. Nah, baru di situ ya bisa dibilang titik cerahnya lah ya. Jadi itu sedikit reminder ya, mungkin buat teman-teman yang sudah melalui market crypto sepanjang 2022 bisa ditulis di kolom komentar bawah video ini gitu ya. Tetap semangat ya teman-teman untuk di tahun depan. Semoga pembelajaran yang sudah kita dapatkan selama 1 tahun ini bisa berguna ya untuk kita hadapi, mungkin buat teman-teman yang usaha ataupun yang tetap trading di kripto ataupun di platform lain, gak cuman kripto gitu ya, di tahun depan di 2023. Oke, ini pembahasan untuk Solana secara daily masih sama ya. Jadi kemarin tuh sudah saya sampaikan kalau secara zonasi pun ini ada garis warna merah, ini akan coba saya ganti juga dengan garis warna putih aja ya biar nggak nyaru dengan ini. Sempat di testing waktu dia ataupun Solana ini ya, secara daily time frame kita lihat ya perlahan naik rally sampai bull run menuju ATH-nya. Ini sempat dites pada sekitar bulan Februari 2021 ya, sebelum dia lanjut naik lagi. And then ya di situ memang potensi dia akan visit lagi. Kemudian kita menggunakan juga bantuan kakek Fibo gitu ya, dari pergerakan si Solana terakhir secara daily time frame ya, dari swing low ke swing high-nya dia, maka kita mendapati beberapa area ya seperti retracement 1,6 sampai 2. Dan kemarin sudah saya tandain juga atau info ke kalian, ini adalah area yang perlu dipantau. Mungkin buat teman-teman yang mau menunggu gitu ya, ataupun mencoba dalam tanda kutip scalping gitu ya, ataupun ya swing dan lain sebagainya, bisa ditunggu di range area sini ya. Jadi di situ adanya secara zonasi kita sudah lihat tadi di sekitar 7,52 dolar. Kemudian kalau secara bantuan kakek Fibo pun ini range itu di sekitar 6,86 sampai 8,41 dolar. Jadi di dalam range itu mungkin kalian bisa menunggu. Dan ya ini precisely kita bisa lihat ya, dia bikin tail candle sampai sentuh area sini. Kita bisa lihat bersama-sama ini Sabtu ini pada tanggal 29 Desember 2022 dia sentuh, kemudian dia lanjut mantul gitu ya. At least coba kalau misalkan kalian mungkin ada yang menunggu ataupun antri gitu ya, mungkin di sekitar 8,1, 8,3, 8,4 dolar ya, mungkin kita tandain aja di sekitar 8,1 dolar. Kemudian ke area harga sekarang ya, kita nggak ngomongin waktu pemantulan tertinggi kan sampai 10,26 ya, kita coba ngomongin sampai area harga sekarang aja lah ya. Sampai sekarang itu di sekitar 9,89, 9,9 dolar ya. Kenaikannya pun sudah sekitar 20 sampai 22% ya. Average-nya kalau misalkan ya kalian ngantri di sekitar 8,1 sampai 8,2, kemudian ya kita ukur ke area harga sekarang ini untuk Solana. Jadi ya sangat-sangat lumayan banget lah buat yang mungkin teman-teman ada yang iseng antri dan lain sebagainya untuk si Solana ya, at least bisa mendapatkan ataupun ya average-nya itu ya kurang lebih sekitar 20 sampai 22% gitu ya. Ini untuk secara normal gitu ya, bukan dikali berapa gitu ya. Jadi ya sangat lumayan sekali. Ini cuman quick update aja mungkin buat teman-teman yang sudah ataupun cuman bertujuan untuk scalping aja, mungkin bisa di TP ya untuk si Solananya ya. Kita nggak tahu nih teman-teman, akan sebentar lagi akan ganti tahun ya, terus menghadapi awal tahun di Januari 2023 seperti apa newsnya dan lain sebagainya, kebijakan The Fed lagi, kemudian untuk FTX lagi kabarnya bagaimana, Solana dan lain sebagainya gitu ya, kita nggak pernah tahu. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah melakukan buy dan ya sekarang udah running profit sekitar 20% ke atas lebih gitu ya, ataupun yang minimal di atas 10% ya, mau TP ya silahkan aja gitu ya. Saran saya dari saya, dan mungkin yang perlu kita perhatikan adalah pergerakan selanjutnya dari Solana. Apakah nanti di awal bulan gitu ya, di
Januari 2023 dia dari area sini dia mampu naik lagi gitu ya, mendapatkan reaksi dari buyer lagi, atau memang ini pemantulan yang seperti sebelumnya nih, memang mantul kemudian overall dia cuma tersideways aja seperti pergerakan sebelumnya. Kita bisa lihat ya, ini drop kemudian mantul ya, terus tersideways aja ya. Jadi itu mungkin yang perlu diperhatikan. Tapi untuk secara short termnya buat teman-teman yang sudah buy gitu ya di bawah 8,4 dolar dan sekarang mau jual ya silahkan aja teman. Jadi itu sedikit quick update aja dari saya untuk merimain teman-teman, kita masih di dalam masa bearish dan ya nggak usah terlalu tamak lah teman-teman ya. Jadi udah dapat di atas 20% aja di spot itu udah bagus banget di masa bearish seperti itu. Jadi ini untuk si Bitcoin ya. Jadi secara daily time frame dulu akan saya bahas. Di sini overall dia cuma tersideways aja, dan ya yang menariknya adalah dia bikin tail candle ini sampai ngetes ke lowest atau swing low terakhirnya dia di kisar-kisaran sini ya, di sekitar 16.400 dolar, sedikit di bawah, kemudian mendapatkan reaksi dan ya reaksi tersebut kita bisa lihat dari close candle ini membentuk buntut atau jarum yang sangat, ya bukan sangat juga sih ya, lumayan panjang lah ya ke bawah. Berarti kan memang di situ adanya reaksi dari buyer yang mempertahankan harga si Bitcoin untuk tidak drop lebih bawah lagi ya. Potensinya bagaimana bro ya? Potensinya kalau memang itu terus dijaga gitu ya sama buyersnya ya, potensinya terbentuk yang namanya double bottom teman-teman, dengan area neckline di sekitar 16.900 dolar ya. Palingan itu yang perlu diperhatikan untuk good skenario nya. Tapi kalau misalkan let's say ya dari hari ini memang kita lihat adanya reaksi dari buyer, kemudian sayangnya malah berangsur-angsur dia lanjut turun gitu, bahkan sampai ngetes next target yang beberapa kali ataupun saat sudah saya mention ke teman-teman sekalian di sekitar 16.000 sampai 16.200an dolar, di mana itu menjadi area lowestnya terakhir pada pergerakan 28 dan 29 November. Kita bisa lihat dari tail candle sampai waktu dia close candle dan open next candle-nya ya. Jadi untuk bad scannernya kita bisa ekspektasi dia bahkan sampai ngetes ke kisaran sini, dan mungkin pemantulannya pun nanti kita perlu pantau lagi apakah dari situ dia cuma sideways aja atau malah mantul signifikan gitu ya. Balik lagi ini candle daily ya, mungkin kita bisa nunggu beberapa hari ke depan ya. So far ini yang perlu kita perhatikan ya, salah satu ataupun pertanda awal yang lumayan bagus untuk si Bitcoin secara daily time frame-nya ya. Jadi ya tentu aja di sekitar area 16.400 dolar ini adalah area krusialnya dia, apakah mampu dipertahankan untuk create double bottom atau malah dia terjeblos lagi untuk breakdown ngetes area yang lebih bawah di sekitar 16.000 dolar. Itu yang perlu diwaspadai dan ya diperhatikan gitu ya, atau wanti-wanti perhatikan, waspadai ya, itulah teman-teman ya, sama lah ya untuk si Bitcoin secara daily time frame. Nah kemudian kalaupun kita perhatikan juga teman-teman ya, so far kalau misalkan kita lihat seperti ini kan dia cuma tersideways aja nih ya di range 16.950 sampai 16.350 dolar lah ya. So far dia cuma tersideways di range area sini aja ya. Jadi ya ini yang perlu diperhatikan, apakah dari area sini memang itu adalah fase akumulasinya untuk si Bitcoin siap naik lagi atau nanjak lagi, atau memang dari area sini dia cuma ketahan sebentar gitu ya, sebelum nanti kabar-kabar yang ataupun yang lebih mengejutkan kita di awal tahun depan baru market lebih bereaksi lagi. Karena memang di penghujung tahun ini market gak terlalu volatile ya, pergerakannya gak terlalu banyak, dia cuma tersideways, lebih sering sideways aja ya. Kita nggak tahu nanti di Januari ataupun di 2023 seperti apa. Yang perlu diperhatikan adalah range area ini aja, sideways di area sini gitu ya. Jadi selama memang Bitcoin belum mampu breakout ya dari range area ini, kita nggak bisa expect terlalu banyak. Dan juga ketika memang dia malah lebih prefer breakdown ya, kita siap-siap aja untuk mungkin si Bitcoin ngetes kembali di sekitar 15.500 dolar ya teman-teman. Jadi palingan itu yang perlu dipantau dan diperhatikan untuk si Bitcoin. Dan ya so far dia masih benar-benar nurut ya, atau ketahan banget di EMA 34 garis warna biru dan garis warna kuning, EMA 34 dan 55-nya ya. Jadi palingan itu yang pengen saya mention. Kemudian untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam kita lihat di sini pergerakannya. Ini adalah yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Dan ya di sini dia berangsur penurunan ya. Kita bisa lihat ya, waktu dia turun di sini sempat naik, turun, naik lagi ya. Di sini turun lagi, kemudian perlahan naik, turun lagi, kemudian ya sekarang naik. So far kalau misalkan kita lihat di sini penurunannya pun secara bertahap seperti tangga ya. Kemudian kalau kita menggunakan trendline pun ini coba kita hubungkan ya seperti ini. Untuk bagian bawahnya, yap, so far kita melihat seperti trendline support ini beberapa kali dites, walaupun ya udah bikin jarum-jarum atau tail candle lumayan
ke bagian bawah, tapi at least dia mampu bertahan di atas trendline supporting yang pertama ya. Kalau misalkan buat teman-teman yang suka pakai pattern. Kemudian untuk bagian atas kita menggunakan bagian sini 1, kita hubungkan ke bagian yang sini yang kena reject 2, sama yang terakhir kali di testing nih, bikin tail candle 3 ya. Jadi so far pergerakan si Bitcoin pun ini kita bisa lihat ya udah sekitar 3 kali nih di testing untuk trendline resistennya. Ya di sini kita, ataupun saya tanda ini 1, ini 2, dan ini ketiga. Bagian bawahnya ini juga cukup sering ya, 1, 2, ini 3, 4, 5, dan 6 kali di testing ya. Jadi so far dia bergerak di dalam sebuah ascending broadening wedge pattern ya, yang biasanya kecenderungannya untuk dia bisa break ke atas ya. Yang perlu kita perhatikan itu dulu. Jadi prosesnya kita bisa lihat ini 1 ya, kemudian ini 2, 3 ya, kemudian di sini naik, cuman nggak sampai bagian atas udah ke reject lagi. Di sini ada EMA 34 dan 55, kemudian turun lagi, kemudian mantul, mampu break di atasnya. Cuman kita masih lihat dia ataupun Bitcoin ini struggling banget terhadap EMA 34 dan 55, at least di garis warna biru dan kuning ini. Yang perlu kita pantau adalah dari area sini ya, dia harus mampu seperti ini teman-teman. Sebentar kita coba cek dulu untuk biar lebih enak pakai pet aja ya. Dari sini dia harus mampu break dulu ya. Jadi at least yang kita perlu pantau atau lihat untuk si Bitcoin, dia mampu break dulu nih terhadap EMA 34 dan 55 nya, dan juga trendline resisten ini ya. Kemudian dia retest yang kuat untuk lanjut naik lagi. Nah pertanyaan, lanjut naik lagi ke kisaran berapa, kita tetap perlu perhatikan di box merah ini yang sebelumnya kita lihat juga. Ini mampu menahan beberapa kali ataupun ya sering banget ya laju penguatannya si Bitcoin waktu dia sideways ya, di sekitar 16.800 sampai 16.900 dolar, sekitar area situ. Jadi let's say dia mampu break pun ya kita nggak bisa expect terlalu banyak, ini aja dulu area terdekatnya. Tapi kalau misalkan dari area sini aja dia malah melemah gitu ya, breakdown lagi ya, kita bisa expect dia ngetes bagian bawah dari trendline support ini ya. Ini di sekitar 16.300 dolar, dimana itu juga waktu dia bikin tail candle cukup panjang pada pergerakan 19 Desember 2022. Palingan itu yang perlu di-mention dan diperhatikan gitu ya sama teman-teman sekalian. Semoga informasi ini bisa membantu dan bermanfaat. Sekali lagi selamat berakhir tahun teman-teman ya, sebentar lagi, dan besok sudah masuki awal tahun 2023. Itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.